Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 24 April 2022 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini 24 April 2022 adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu dalam Pekan Paskah yang kedua. Kita bersyukur karena hari yang istimewa ini diberikan dengan begitu indah kepada kita. Maka mari kita siapkan batin kita masuk ke wilayah Sabda Allah yang menghidupkan, Sabda Allah yang menyejukkan dan menyegarkan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena imanmu engkau beroleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, kisah kebangkitan dalam Injil Yohanes adalah salah satu kisah yang paling menggentarkan. Setidaknya mereka yang belajar kitab suci dan mendalami Injil Yohanes secara serius akan langsung menangkap tanda bagaimana perubahan radikal itu terjadi sejak awal perikopa ini dibacakan. Kalau teman-teman tadi dengan teliti mendengarkan, teman-teman akan melihat kata yang sangat unik dipakai dalam Injil Yohanes. Ketika hari telah malam. Malam dalam tradisi Injil Yohanes kita mengerti sebagai momen di mana
kegelapan datang, di mana ketidakpastian melanda, di mana kecemasan digambarkan dengan begitu pekat. Dan itu sebabnya alasan Yohanes menggambarkan para murid bersembunyi dan dikatakan dengan terus terang karena takut pada orang-orang Yahudi. Anda bayangkan guru yang begitu luar biasa tiba-tiba harus mati dalam sekejap mata, disiksa dengan begitu mengerikan, dan mereka yang dahulu berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja baru Israel harus berbalik arah 180 derajat dan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Salib, ancaman pembunuhan, ancaman kematian. Tapi yang indah dari Injil Yohanes adalah bahwa dalam gelapnya malam dikatakan Yesus yang bangkit itu hadir dan menyapa mereka, damai bersamamu. Peace be with you. Indah menurut saya bagaimana Injil Yohanes menggambarkan kehadiran Yesus selalu menghentak, selalu memberi harapan, selalu memberi perspektif baru maju ke depan. Kita kadang-kadang merasa diri bergulat sendirian, bukan? Kadang-kadang kita merasa bahwa segala sesuatu berjalan tidak baik-baik saja, dan ada kalanya kita merasakan salib yang sama. Kita merasakan kesepian. Kita juga kadang berteriak pada Tuhan, pada Bapa kita, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Anda coba perhatikan dalam pengalaman hidup Anda, justru dalam momen yang paling gelap itu biasanya ketika engkau meminta Allah turut campur dalam hidupmu, engkau akan mendengarkan suara yang sama. Peace be with you. Damai bersamamu. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, saya seringkali berpikir, alangkah indahnya kita boleh menjadi orang Kristiani. Karena setidaknya Allah yang kita cintai, Allah yang kita imani adalah Allah yang mengerti betul lika-liku hidup manusia. Dia sendiri turun ke dunia menjadi manusia, sama seperti aku dan engkau. Bahkan tidak hanya turun menjadi manusia, Paulus mengatakan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk mengerti duka dan derita manusia, untuk bahkan mencicip misteri kematian yang menelan segala-galanya. Dan dia kalahkan maut untuk Anda dan saya dengan penderitaannya di kayu salib. Teman-temanku yang terkasih, betapa beruntungnya kita. Betapa beruntungnya kita. Kalau engkau mendengarkan pada Paskah, oh Felix culpa, oh dosa yang membahagiakan, dosa yang membawa penebus sebesar ini. Kita merasa bahwa selalu ada jaminan harapan dari pengalaman Paskah. Selalu ada jaminan harapan di mana kita yang seolah-olah berjalan dalam gelapnya malam dituntun perlahan-lahan oleh Tuhan sampai kita mengalami damai yang sejati. Dan teman-teman, inilah tujuan hidup Kristiani. Shalom, damai. Dan damai itu diwujudkan mulai dari kita di sini, kini, saat ini. Ketika kita menghembus nafas di dunia ini, dan kelak damai yang sempurna akan kita temukan nanti ketika kita bertatap muka dari wajah ke wajah dengan Allah yang Maha Cinta. Teman-teman, untuk engkau yang bergulat sendirian, untuk engkau yang mengalami banyak pencobaan belakangan ini, untuk engkau yang mengalami kehilangan-kehilangan luar biasa, kepedihan-kepedihan karena relasi yang kurang baik, engkau yang mengalami pengalaman traumatis, engkau mohon satu rahmat hari ini. Shalom. Mohon rahmat damai dalam hidupmu. Engkau yang mendengarkan suara saya saat ini, mohonlah satu rahmat. Tuhan, aku minta damai pada kelam malam hidupku. Tuhan, aku mohon engkau hadir. Engkau hadir menunjukkan luka-lukamu, supaya aku tahu benar bahwa dalam luka-lukaku aku menemukan harapan akan kebangkitan, akan shalom, akan damai.
Mungkin itu sebabnya Tuhan masih membawa luka-luka salib bahkan dalam tubuhnya yang mulia setelah kebangkitan. Rupa-rupanya banyak teolog merefleksikan ini, teman-teman. Mengapa Allah yang sudah bangkit masih membawa luka-luka penyaliban? Untuk mengingatkan kita, sebesar ini aku mengasihimu, sedalam ini aku mencintaimu. Dan secara khusus dalam Injil Yohanes, tadi dikatakan berkali-kali, Yesus tidak hanya menunjukkan luka di tangannya dan di kakinya, tapi juga luka di lambungnya. Dan ini akan berkaitan dengan poin kedua renungan saya dalam misteri kerahiman ilahi yang kita rayakan hari ini. Dalam Injil Yohanes bab 19, ketika Yohanes melihat anak manusia ditinggikan di atas kayu salib, momen yang krusial bagi Yohanes bukan saja momen ketika Allah menyerahkan nyawanya, ketika Yesus menarik nafas dan mengatakan, selesai sudah. Bukan hanya itu momen paling penting. Salah satu momen kunci dalam Injil Yohanes adalah, terutama dalam bab 19 teman-teman, adalah ketika Allah yang sudah mati itu, lambungnya ditusuk oleh serdadu, dan segeralah mengalir air dan darah kehidupan. Bagi Yohanes, ini adalah gambar cinta yang total. Ini adalah gambar dari Allah yang mengasihi manusia. Seolah-olah Allah berkata, kalau nyawaku tidak cukup bagimu, kau sudah ambil nyawaku. Aku berikan segalanya bahkan setelah kematianku. Ku berikan darahku, ku berikan air kehidupan yang mengalir. Dan ini sebabnya bagi Yohanes, pengalaman melihat anak manusia yang ditikam oleh tombak serdadu itu adalah pengalaman cinta yang betul-betul total. Allah yang masih memberikan dirinya bahkan setelah ia wafat. Indah ya teman-teman ya. Saya sendiri seringkali merinding kalau memeditasikan Yohanes bab 19. Maka teman-temanku yang diberkati Tuhan, semoga hari ini yang kita peringati secara universal sebagai Hari Minggu Kerahiman Ilahi mengingatkan engkau dan aku betapa kita dicintai luar biasa, betapa Allah bersedia membuka jantung hatinya. Dia membiarkan jantung hatinya ditembus oleh tombak serdadu supaya engkau dan aku tahu bahwa engkau tidak akan pernah sendirian. Peace be with you. Damai bersamamu. Shalom bersamamu. Allah bersama. Untuk banyak orang yang merasa ditinggalkan, untuk banyak orang yang merasa kesepian, untuk banyak orang yang saat ini merasa beban hidupnya terlalu berat, have faith. Milikilah iman. Mintalah rahmat kerahiman Tuhan. Untuk semua orang yang masih bergulat dengan kelekatan akan dosa, bilang pada Tuhan, Yesus ingat aku. Yesus ingatlah aku. Tuntun aku pulang. Tuntun aku kembali pada jantung hatimu. Tuntun aku kembali pada lautan kerahiman. Dan mungkin ini sebabnya mengapa devosi kepada kerahiman ilahi begitu populer belakangan ini. Karena ini adalah warta sukacita yang sudah dikabarkan oleh para rasul sejak 2000 tahun yang lalu. Allah mencintai tanpa lelah. Allah mengasihi tanpa hitung-hitungan. Allah mencintaimu tanpa transaksi. Engkau dicintai karena just the way you are. And that's more than enough for him. Dan itu lebih cukup. Lebih dari cukup baginya. Maka jangan menyerah. Jangan menyerah ketika engkau bergulat dari dosamu. Kau berusaha bangkit lalu jatuh lagi. Bangkit lalu jatuh lagi. Bangkit dan mintalah lautan kerahiman supaya engkau senantiasa dibaharui. Well, dalam hari yang istimewa ini saya mendoakan Anda sekalian, semoga Anda tetap bersukacita dalam semangat Paskah, Anda bersukacita dalam lautan kerahiman, Anda menyelam dalam lautan belas kasih Allah yang mencintai kita sebesar ini, sebesar luka-lukanya di kayu salib, sebesar lambungnya, jantung hatinya yang ditikam oleh tombak serdadu. Saya Romo Albertus Joni, memberkati, menyucikan engkau dengan berkat kerahimannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita jumpa bulan depan. Ciao. Bye.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 24 April 2022. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.